Assalamualaikum, selamat datang di kuliah Organisasi Komputer. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai topik lanjut pada pemrograman level mesin, yaitu di bagian unions. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Kita lihat tipe data union, ya. Ini tipe data union. Ini mirip sekali dengan struct, di mana dia bisa menampung bermacam-macam deklarasi. Di sini ada char, ada array integer, ada double, ada pointer, ya. Struct juga seperti itu ya. Kita udah bahas sebelumnya. Struct bisa menampung bermacam-macam, jadi mirip. Tapi kalau struct, ini struct, dia mengalokasikan memori atau storage untuk semua data, tipe data yang ditampung. Jadi kalau di sini ada char, ada array integer, ada double, ada pointer, total dia mengalokasikan 24 byte nih. Struct pointer dari sini mulainya sampai sini 24 byte. Sedangkan kalau union, dia hanya mengalokasikan storage untuk data tipe data yang paling besar. Dalam hal ini double ya. Ini double. Double tuh 8 byte, jadi dia hanya alokasikan 8 byte aja. Dari union pointer 8 byte aja. Kemudian yang lain di mana? Yang lain ditaruh di tumpuk di atasnya. Nah, jadi bedanya dengan struct, kalau di union ini memang kita tidak bisa mengakses tipe data yang lain, atau kita hanya bisa mengakses, memilih ya, memilih akses mau mengakses ini atau mau mengakses ini, gitu. Jadi kita hanya bisa menggunakan satu, ya, karena dia menempati memori address yang sama. Ya, char di sini, array-nya di sini, kemudian si double-nya di sini. Gitu. Jadi agak beda. Ini juga nanti kita berguna union ini ketika kita mau membuat alias untuk mengakses memori. Di sini kita lihat penggunaan dari union. Misalkan kita punya field 4 bytes yang dialokasikan, unionnya itu tipe unsigned dengan float. Ini misalnya bisa dipakai ketika kita punya bilangan, suatu bilangan unsigned, tapi kita juga ingin membaca bilangan tersebut ya sesekali dalam bentuk float. Gitu. Tapi kita tidak ingin mengubah nilainya menjadi float. Kita hanya ingin membaca angka yang sama direpresentasikan dalam bentuk float. Nah, ini contohnya gitu. Dibikin suatu fungsi ya. Di sini bikin type def bit float t, kemudian dipakai fungsi ini bit to float dan float to bit. Apa bedanya dengan casting kalau gitu? Ini casting ya. Kalau kita casting, kita paksa unsigned ini menjadi float, atau kita casting float menjadi unsigned, maka ini kita mengubah bit angkanya. Angka bitnya bakal berubah kalau begini. Tapi kalau begini, ini nggak berubah. Hanya cara bacanya aja. Dibaca sebagai unsigned atau dibaca sebagai float. Angkanya tetap. Oh iya, di union ini juga, kalau kita ingat pembahasan sebelum tentang byte ordering ya, big endian dan little endian. Nah, di union ini juga akan muncul nih, big endian, little endian. Jadi perlu diperhatikan ya kalau dalam penggunaan union ini. Ini kita lihat contohnya ya. Misalkan ada suatu union, dia di situ ada 8 char, ada 4 short, ada 2 int, dan ada satu long. Kalau di 32 bit jadi kayak begini. Bedanya kalau di 64 bit ya, longnya itu berapa? 8 ya. 8 byte. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati dalam implementasi, nanti byte ordering bisa jadi masalah. Sini diberikan suatu fungsi ya. Ini fungsi untuk menampakkan printf ya, menampakkan isi dari elemen union ini. Contohnya gini, misalkan kalau di mesin 32 bit, ya 32, itu maka MSB-nya kan di sini. Ya, dan dia nanti akan ngeprint dari fungsi yang sebelumnya. Dia akan ngeprint dari MSB ke LSB. Ya, jadi keluarnya tuh nanti kalau yang di int, kita lihat ya, 3210. Habis itu 7654. Ini ya, MSB ke LSB. Gitu. Longnya 0123. Itu kalau 32 bit. Nah, contohnya kalau misalkan yang pakai big endian yang tadi little endian, kalau pakai big endian itu kebalikannya. MSB-nya di sini. Gitu. MSB di sini kemudian dia akan print ke arah sana, ke LSB ke kanan. Jadi kalau kita lihat int-nya, di sini kita lihat jadinya 1 2 3 4 5 6 7. Yang ini ya, 4 5 6 7. Yang ini 1 2 3. Kemudian longnya 0 1 2 3. Nih, udah beda. Ya kalau pakai big endian. Saat ini by the way mesin yang udah lama ya. Sekarang udah nggak terlalu banyak. Masih dipakai tapi nggak terlalu banyak. Kemudian kalau di mesin arsitektur 64 bit, ya itu ini long yang 8 byte. MSB-nya di sini sekarang. Ya, seperti yang tadi
Ya, 32. Jadi di sini MSB. MSB-nya di sini. Bacanya ke sana. Ya. Yang beda nanti kalau misalkan ada 64 byte, arsitektur 64 bit, maka longnya 8 byte, itu jadinya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dari sini bacanya. Nah, ini kita udah lihat tadi ya sekilas. Jadi harus berhati-hati implementasi union ini, memperhatikan byte ordering. Gitu. Apakah little endian atau big endian? Karena nanti khawatirnya kalau kita tidak berhati-hati, program yang kita buat itu ketika dibaca oleh mesin arsitektur yang lain, itu nanti akan muncul masalah. Jadi harus diperhatikan. Kita sudah lihat beberapa struktur data, component types di C. Ada array di mana dia menampung satu tipe data yang sama, menempati memori, alamat memori yang berurutan, contiguous, ya. Jadi array itu satu tipe data, int, misalkan int semua, ada berapa elemen, seperti itu. Kita udah lihat struct atau structure, di mana structure ini bisa menampung elemen tipe data yang berbeda-beda. Gitu. Bisa beda-beda, tapi dalam satu structure. Dan nanti total alokasi memorinya adalah panjang jumlah ya. Panjang dari semua elemennya dijumlahkan. Dan bisa juga ada alignment, ada padding di sini supaya ini total panjangnya menjadi kelipatan ya dari panjang elemen di dalam struct tersebut. Kita juga udah lihat union, di mana union ini dia mirip seperti struct, bisa beda-beda tipe data yang dialokasikan, tapi dia hanya menempati memori, alokasi memorinya itu hanya di panjang elemen yang terbesar atau elemen terpanjang. Sedangkan yang lainnya itu ditumpuk di atasnya. Seperti itu bedanya. Dan union ini bisa kita pakai juga untuk mengakses bit pattern, seperti contoh sebelumnya tadi ya, yang bit to float dan float to bit, ya. Ketika kita ingin mengakses bit pattern. Demikian penjelasan singkat mengenai struktur data union. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.